Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 16. Demikian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adakah dari kita yang mampu bersukacita jika kita tahu akan menghadapi kesulitan, jika kita tahu akan menghadapi beratnya satu pergumulan, atau jika dimungkinkan ketika didiagnosa kita mengalami penyakit yang membahayakan, atau mungkin nyawa kita akan terancam. Dari sisi kemanusiaan kita tidak ada orang yang mungkin mampu bersukacita di tengah kondisi yang demikian. Pasti tenaga kita, pikiran kita akan terkuras untuk memikirkan hal itu, walaupun memang belum terjadi dalam hidup kita. Tetapi tidaklah demikian dengan Yesus yang kita percaya itu. Walau kematian sudah akan dekat dengannya, tetapi dia masih memberikan pengertian kepada umatnya, membangkitkan semangat mereka dan meyakinkan mereka supaya mereka tidak takut menghadapi perjalanan kehidupan mereka dan tidak takut menyatakan iman percaya mereka di tengah-tengah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Itulah bedanya antara bagaimana kita memandang, melihat, menyikapi suatu pergumulan, suatu masalah dalam kehidupan kita, dan bagaimana Yesus memandang apa yang akan dia hadapi dalam perjalanan serta karya pelayanannya. Bapak, Ibu, firman ini adalah ketika Yesus masuk ke Yerusalem, 6 hari lagi akan merayakan perayaan Paskah. Hal luar biasa yang terjadi ketika itu adalah banyak orang yang menyambut dia dan banyak orang yang percaya kepadanya dan menyatakan iman mereka kepada Yesus. Itu sebabnya dalam ayat 12 sampai 13 dikatakan, keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar Yesus datang menuju Yerusalem, maka mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong sambil berseru-seru. Karena itu kita lihat di sini mereka menyambut Yesus seperti menyambut seorang raja. Mereka menyambut Yesus seperti pulangnya seorang pahlawan yang menang dari peperangan. Apalagi setelah melihat dan saat mereka melakukan hal itu, menyambut Yesus dengan kegirangan, dengan sorak-sorai, sebenarnya ini memiliki resiko yang sangat berat, sebab orang Roma, pemerintah Romawi akan dapat melihat apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang sedang mereka kerjakan ini. Sebab sebenarnya harus kaisar yang disembah, sementara posisi mereka, sementara wilayah mereka, zona mereka sedang dalam penindasan di bawah kekuasaan Romawi ketika itu. Tetapi di tengah kondisi itu mereka menyambut Yesus dengan sorak-sorai, dan ini sangat berlawanan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kaisar Romawi ketika itu.
Dan mereka benar-benar mendambakan Mesias secara politis yang mereka rasakan dari pemerintahan Romawi yang menindas mereka kala itu. Maka mereka menginginkan ada pemerintah yang akan membebaskan mereka, ada seorang yang dapat melepaskan mereka dari pergumulan mereka yang berat itu. Namun kita lihat sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh orang banyak itu adalah mereka tidak takut dan tidak gentar dalam hati mereka, dalam hati masyarakat banyak itu mereka tidak ada ketakutan karena Yesus berkuasa atas kehidupan orang-orang percaya. Itu sebabnya masyarakat itu dan orang-orang banyak itu menyambut dengan, serta di tangan mereka ada daun-daun palem, lalu mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sebutan Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Lalu diikuti dengan tindakan dengan daun palem dan pergi menyongsong dia. Dari hal ini Bapak Ibu, dengan sangat jelas pernyataan sikap dan pengakuan mereka bahwa mereka mengaku Yesus sebagai Raja atas Israel. Kalaupun mereka sekarang di bawah kekuasaan Romawi, tetapi mereka menyatakan dengan iman percaya mereka bahwa Yesus adalah Raja bagi Israel. Itu artinya adalah siapa menerima Yesus sebagai Raja sama dengan menolak otoritas kekuasaan Romawi yang menjadikan wilayah mereka sebagai wilayah kolonial ketika itu. Ini memang satu tindakan yang cukup dan sangat berani sekali. Karena itu Yesus Kristus berkuasa atas kehidupan setiap orang-orang percaya. Dan orang percaya harus menggantungkan hidupnya kepada Yesus, bukan kepada penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Itulah sikap mereka sebagai pengikut-pengikut Yesus. Selanjutnya dalam ayat 14 sampai ayat 15, maka kemudian Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik di atasnya. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Lalu tindakan yang dilakukan oleh Yesus adalah dia naik di atas seekor keledai muda yang ia temukan, dengan lalu ungkapan yang menyatakan jangan takut hai putri Sion itu sebenarnya adalah seperti bertolak belakang dengan realita yang sedang terjadi ketika itu. Kita sudah tahu, tadi sudah saya jelaskan Amang Inang, bahwa daerah mereka adalah daerah jajahan yang dikuasai oleh Romawi. Pasti rasa takut akan menghantui semua orang Yahudi. Dan mengikuti logika sebenarnya mereka harus takut menyatakan, menyaksikan Yesus sebagai Raja Israel di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Mengingat ketegasan pemerintah Romawi, pemerintah yang sangat tegas itu tentu sangat menakutkan hidup mereka. Bisa-bisa salah bertindak, maka mereka akan dianggap melawan pemerintah Romawi. Salah pengertian mereka akan dihukum, dan salah-salah bicara mereka bisa diperkarakan dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku ketika itu. Memang kehidupan mereka benar-benar terjajah. Ini adalah gambaran orang-orang yang terjajah yang tidak bebas melakukan apapun. Maka Yesus datang di atas seekor keledai betina itu menyatakan, jangan takut hai putri Sion. Kalaupun rasa takut itu ada dalam diri mereka dan putri Sion ketika itu, namun bersama Yesus rasa takut akan hilang dan sirna. Kita akan dikuatkan dengan pertemuan kita, perjumpaan kita bersama-sama dengan Yesus akan menghilangkan rasa takut kita. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Yesus kepada umatnya, kepada bangsanya, kepada orang-orang Yahudi ketika itu, supaya mereka tidak takut, supaya mereka tetap menyatakan iman mereka di tengah-tengah kekuasaan pemerintahan Romawi yang begitu sangat kejam dan tegas ketika itu. Jadi Bapak Ibu, yang mau kita lihat yang pertama dari sini adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka rasa takut kita akan hilang dan rasa takut itu akan sirna dari kehidupan kita. Maka Kristus memberikan pengertian kepada semua orang. Ayat 16. Setelah rasa takut itu diambil, rasa takut itu hilang dari mereka, sirna dari mereka, maka kemudian
Kristus memberikan pengertian bagi murid-murid itu, bagi orang-orang percaya pada ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi dari sini dapat kita lihat mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Namun tidak mengerti berubah menjadi teringat setelah Yesus dipermuliakan. Itu sebabnya kita lihat dari sini pengetahuan ilahi tidak sama dengan pengetahuan manusiawi. Yesus yang sudah dipermuliakan itu, mereka kembali mengingat ingatan yang sebelumnya tidak mereka ingat lagi dan mereka sudah lupakan. Akhirnya setelah Yesus dipermuliakan itu, mereka mengingat kembali apa yang sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka sebelum hal ini terjadi, sebelum Yesus menderita, mereka benar-benar tidak mengerti apa maksud dari ucapan Tuhan Yesus itu. Apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus itu, bagaimana dia akan diperlakukan. Tetapi dari hal ini jelas bahwa pengertian manusia, pengertian duniawi tidak dapat dipakai untuk memahami maksud Allah, rencana Allah, dan pengertian dari Allah. Orang-orang yang tidak memahami maksud Allah, hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kebodohan, tidak pernah akan mengerti apa dari maksud Allah itu, apa yang disampaikan oleh Allah. Pengertian sorgawi menjadikan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Maka para murid itu akhirnya mengerti apa maksud dari Tuhan Yesus menyampaikan ucapannya itu di masa yang lalu. Maka dalam peristiwa ini Bapak Ibu, ketika Yesus memasuki Yerusalem untuk merayakan Paskah, dia dielu-elukan, dia disambut dengan meriah, dia disambut dengan daun palem, dia disambut dengan pakaian dan kain-kain yang ada pada mereka dengan mengucapkan, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yesus, Raja Israel. Apakah yang hendak disampaikan oleh firman ini? Bukankah juga nanti dengan suara yang sama, suara menyatakan salibkan dia, juga disampaikan oleh sebagian dari orang-orang yang menyatakan Hosianna ini? Maka dalam kehidupan kita perlu konsistensi, perlu keteguhan iman, percaya kepadanya. Sekali kita nyatakan percaya untuk tetap mengikut dia, maka untuk selamanya kita harus melakukannya sepanjang kehidupan kita. Maka yang pertama disampaikan oleh firman ini bagi kita adalah Yesus berkuasa atas hidup kita. Karena itu yang pertama, jangan pernah takut, sebab sekejam apapun dunia ini, sekejam apapun penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin dunia ini, tapi Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan berkuasa kepada kehidupan orang-orang percaya. Tuhan memelihara hidup orang-orang percaya. Dan tidak ada satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena itu, berikan dirimu dipimpin oleh kuasa Tuhan. Kalau sudah begitu, sandarkanlah dirimu kepada Tuhan saja. Jangan percaya dan jangan sandarkan pengertianmu kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Walaupun kejamnya kehidupan ini, kejamnya persaingan karena ekonomi, kejamnya hal-hal yang kita temui dalam kehidupan kita ini, tetapi tetap sandarkan iman percaya kita kepada Yesus yang kita percaya itu. Pun di masa pandemi ini, Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Maka percayalah kepada dia saja. Yang kedua, lepaskan diri kita dari rasa takut. Bapak Ibu, sebenarnya melihat kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini sangat beralasan dan sangat dimungkinkan kalau kita berada dalam posisi dan kondisi takut. Apa yang tidak takut? Apa yang membuat kita memang benar-benar membuat kita takut di zaman ini, di masa ini? Berita yang kita dengar setiap hari bertambahnya jumlah orang yang terpapar COVID, sampai sekarang belum ada kepastian bahwa ini akan berakhir. Bencana-bencana yang melanda kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Apakah soal ekonomi tidak membuat ini kita semakin takut?
Namun semua itu, suara dari Tuhan Yesus itu dengan lembut menyuarakan kepada kita, jangan takut. Kalau ketakutan kita akan hal itu berbeda dahulu dengan yang sekarang, tapi yang namanya ketakutan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin apa yang kita takuti dahulu dengan apa yang kita takuti di zaman yang sekarang mungkin sedikit berbeda. Tetapi suara Tuhan Yesus dengan lembut mengingatkan kita, jangan engkau takut. Jaminannya berarti Tuhan dapat melepaskan kita dari rasa takut jika kita tetap melepaskan dan menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Ia dapat melepaskan kita, menyelamatkan kita dari masa-masa sulit, dari masa-masa pandemi ini, dan dari kondisi sesakit apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka percayalah kepadanya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah bersorak-sorailah bagi Tuhan karena kasih karunia-Nya. Hal ini memberikan pengertian kepada kita, Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang tidak kita pahami. Dalam kehidupan kita di dunia ini, masalah, penyakit, pergumulan, belum lagi doa-doa kita yang tidak atau belum dijawab. Semoga Tuhan memberikan pengertian bagi kita untuk memahami semua itu dari sisi iman percaya kita, supaya kita tidak lekas-lekas untuk takut, cemas, dan menyerahkan hidup kita ini kepada kekuatan dunia atau kuasa-kuasa kegelapan yang mampu mencabut, mengambil apa iman yang sudah bertumbuh dalam hati kita selama ini. Karena itu sekali lagi, semoga setelah Tuhan memberikan pengertian kepada kita, kita tahu dan kita percaya ternyata Tuhan menuntun kita untuk sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka setelah semuanya itu boleh kita lewati, setelah iman kita teruji di dalam Dia, maka yang ada dan yang muncul adalah sorak-sorai karena iman kita terjamin dan terbukti tetap teguh kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersorak-sorailah atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, Ia bersama-sama dengan kita, dan Ia menuntun kita menjalani beratnya, banyaknya lika-liku kehidupan di tengah-tengah dunia ini, yang bahkan kita sendiri kadang tidak sanggup, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita dapat melewatinya, dan bahkan kita akan bersorak-sorai menanti dan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan, karena kita dapat lepas dari berbagai tantangan kehidupan di dalam iman yang tetap teguh kepada Tuhan. Bersukacitalah karena kasih setia Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Kita tidak pernah dibiarkan, tetapi kita senantiasa dituntun kepada jalan agar kita, iman kita, percaya kita tetap teguh di dalam Dia, dan dunia ini tidak akan dapat mengambilnya lagi kalau kita sudah teguh diam di dalam Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini dalam ibadah pertanggiangan keluarga yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, mengajarkan kami untuk tetap bersorak-sorai di dalam Engkau, karena Engkau adalah Tuhan penjamin kehidupan kami. Kau yang menolong kami dan melepaskan kami dari rasa takut, di tengah-tengah kondisi kehidupan yang begitu sulit, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang begitu banyak, di tengah-tengah pandemi COVID yang belum berakhir dan berujung hingga pada saat ini. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami agar kami tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar kiranya kami tetap kuat dan teguh menjalani kehidupan ini, walaupun harus menghadapi banyaknya tantangan pergumulan, lika-liku kehidupan. Kami yakin dan percaya Engkau beserta dengan kami dan menjagai kami, agar iman kami tetap teguh kepadamu. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, tuntun dan pimpinlah mereka untuk memahami apa maksud firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Berkatilah seluruh umat-Mu, lindungi kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Jauhkan kami dari segala mara dan bahaya, terlebih dari penyakit yang begitu
mencekam dan mematikan kehidupan. Kiranya tangan kasih setia Tuhan juga memelihara kehidupan kami satu persatu. Terpujilah namamu, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.